Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam review tugas kelompok. Kali ini akan mereview tugas kelompok 7 yang terdiri dari Riki Raihan Tidar, Fabian Abi Pratama, Muhammad Fauzan Al-Hafidz, Muhammad Yahya, dan Saiful Syafani. Dengan judul tugas kelompoknya adalah aplikasi barang temuan. Nah, dari deskripsi database yang dijelaskan di sini bahwa kelompok ini akan mencoba untuk mendata tentang seseorang yang aktif di sosial media, kehilangan barang, kemudian dia mencoba untuk memposting tentang barang yang hilang. Kemudian dari postingan itu mungkin akan ditanggapi, bisa mungkin dalam kelompok suatu grup, apakah itu grup WA ataukah mungkin juga bisa juga di dalam bentuk Twitter gitu atau apapun, tapi yang jelas ini diposting di sosial media bahwa seseorang sudah mengalami kehilangan barang dengan jenis barang tertentu ya. Kemudian dari postingan itu beberapa netizen kemudian mencoba untuk menanggapi, mungkin ada yang kenal, ada yang tahu, dan kebetulan mungkin ada yang mengetahui tentang barang tersebut dan memberikan info atau menanggapi tentang barang yang hilang tersebut. Nah, kemudian dari sana kemudian barang itu bisa jadi ditemukan, lalu si pemilik barang ini akan memberikan reward ya, mungkin dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu ataupun hal lainnya. Inilah yang coba untuk diolah oleh kelompok ini, kemudian dirancang database-nya. Saya lebih fokus ke ERD-nya dulu melihat. Ini adalah sebuah ERD yang diajukan oleh kelompok ini. Jadi di sini dikatakan dalam uraiannya oleh kelompok ini bahwa ada 3 macam user. Jadi usernya sendiri bisa adalah orang yang mengalami kehilangan barang, kemudian user satunya lagi adalah orang yang memberi komen, kemudian memberikan info tentang barang yang hilang, dan yang user satu tadi lagi adalah kalau si pemberi komentar ini sekaligus sebagai penemu barangnya, maka dia bisa berubah menjadi orang yang menemukan barang sebagai penemu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada user, kemudian dia coba membuat postingan gitu ya, dengan nama barang yang hilang apa, ya, ada ID postingnya, kemudian tanggal posting kapan, kemudian jenis barang hilang, status, kronologi, ciri-ciri, dan sebagainya. Kemudian komentar ini yang memberikan ini adalah user juga ya. Jadi ada user. Nah, ya, kemudian kalau ini menjadi user itu menemukan barang, maka dia berubah menjadi penemu barang dan dia akan mendapatkan reward atau social reward. Nah, di sini yang kita lihat adalah ya, memang usernya menjadi satu di sini ya. Jadi baik si yang mengalami kehilangan, kemudian juga yang menemukan barang juga dari satu. Oke, coba kita lihat di sini ya. Ini antara user yang melakukan chat dengan ini ya. Ya, user melakukan chat terhadap user lainnya ya, kembali lagi. Nah, tetapi memang agak kesulitan di sini untuk melihat ID, yang mana ID kehilangan barang, yang mana ID menemukan barang, siapa penemunya, dan sebagainya. Nah, kita coba untuk pecah di sini ya. Kalau lihat nama barang ya, di sini ada nama barang,
ketika di sini ada penemuan barang, ini yang khawatir ya, karena data barang ini tidak dibuat dalam satu entitas tertentu, sehingga antara penulisan nama barang pada postingan dengan nama barang pada penemuan barang sama-sama nama barang ya, sama-sama barangnya, tetapi mungkin penulisan nama barangnya bisa jadi satu hal yang berbeda ya. Kemudian ini jenis barang. Masukan bagi kelompok ini adalah untuk jenis barang yang hilang itu sebaiknya dibuatkan saja jadi entitas tertentu. Jadi jelas, pertama ada ID barang yang hilang, nama barangnya apa, kemudian bisa jadi kalau mau dilengkapi jenis barangnya apa, kemudian ada satuannya, bisa jadi kalau itu yang hilang dokumen, dia bentuknya satuannya lembaran, berapa lembar barang yang hilang. Kemudian kalau itu handphone, itu mungkin satuan, satu buah atau satu pieces gitu ya. Bisa jadi barang yang hilang tidak hanya satu ya, seperti tadi dokumen ada beberapa lembar, mungkin ada 5 lembar, mungkin 5 satuannya lembar. Jadi mungkin sebaiknya pertama untuk data barangnya sebaiknya dibuat dalam bentuk satu entitas tertentu, sehingga nanti dengan ID barang kita bisa lebih seragam penulisan nama. Jadi untuk barang ini jenisnya atau tipenya atau apapun kita buatkan dalam satu satu satuan barang, entitas barang ya. Nah, kemudian di sini ketika penemuan barang, ID ini ya, ini ada ID penemu, kemudian user ID ini adalah ID yang kehilangan barang gitu ya. Nah, ini relasinya sama-sama ke user ini. Nah, kemudian social rewardnya, jadi ini siapa yang memberi penemu, tetapi di social reward ini tidak terekam siapa yang memberi ya. Jadi mungkin saya mencoba untuk memberikan satu alternatif untuk database-nya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi sama, kalau tadi user tadi kita lebih fokuskan kepada pemilik ya, pemilik barang hilang, dia melakukan postingan, jadi ada ID pemilik. ID pemilik ini bisa jadi seperti halnya user ID, kita jadikan aja ini pemilik ini, jadi kita rekam siapa-siapa orang yang mengalami kehilangan barang, pemilik barang tadi yang mengalami kehilangan barang, kita buat dalam satu entitas ya. Jadi untuk perekaman datanya hampir sama dengan netizen ini. Nah, kemudian di sini juga ada entitas barang. Jadi entitas barang ini nanti kita merekam semua jenis barang yang hilang itu, ID-nya apa, nama barangnya, kemudian jenis barangnya, apakah dokumen, apakah handphone, apakah barang dompet, dan lain sebagainya, jenis barangnya apa. Kemudian bisa jadi jumlahnya itu tidak hanya satu. Jadi jumlah juga kita buat. Kalau nanti berupa dokumen, mungkin lebaran yang tercecer, bisa ijazah dan sebagainya, bisa beberapa lembar gitu ya. Kemudian satuannya apakah pieces, kemudian bisa juga satuannya lembar, satuannya kaleng gitu ya, kotak, itu jenis barang ya. Jadi barang kita buat dalam satu entitas tertentu. Jadi dengan satu kode barang, jenis barang, nama barang, jenis barang, dan jumlah dan satuannya kita akan tahu. Nah, kemudian si pemilik ini mencoba melakukan postingan. Jadi ID-nya ada ID pemilik, ini melakukan postingan ya. Kemudian nanti para netizen ya tadi, jadi yang user lainnya yang tidak mengalami ini tetapi memiliki hubungan atau ingin memberikan komentar, jadi anggaplah kita beri satu entitas netizen gitu ya, itu akan memberikan komentar dari yang diposting ini, ID posting, kemudian ini komentar.
Nah, di sini untuk netizen ini kita tetap menggunakan user ID gitu. Jadi ini adalah orang yang memberikan komentar gitu ya. Mungkin dari komentar ini akhirnya diketahui bahwa netizen ini menemukan barang yang hilang tersebut ya. Jadi kita buat entitas di sini bukan penemunya, tetapi satu proses penemuan barang ya. Jadi kata semacam kata dibendakan gitu ya, dari kata ketemu, jadi penemuan ya. Nah, pada penemuan ini, entitas ini kita akan merekam data barang apa yang hilang. Cukup dari ID barang. Di sini ID barang, kita tahu barang yang hilang apa. Kemudian ada satu koreksi dari ERD ini, sebaiknya jumlahnya diletakkan di sini aja. Ini mungkin saya koreksi, untuk sementara jumlahnya kita letakkan di penemuan. Barang yang hilang cukup dari ID barangnya, kita tahu barang apa yang hilang, satuannya apa, jenis barang apa, namanya apa, kemudian siapa pemiliknya. Dari ID pemilik kita sudah tahu siapa pemiliknya, namanya, alamat, telepon, dan sebagai emailnya. Nah, sehingga dari email ini mungkin atau dari nomor telepon, maka netizen penemu ini bisa menghubungi nanti. Jadi relasinya kita bayangkan seperti itu. Kemudian kapan ditemukan barang itu, tanggal penemuannya kita catat di sini ya. Nah, lalu siapa yang menemukan? Cukup dari penemu ID. Penemu ID ini bisa kita relasikan dengan di sini user ID. Nah, ini juga kalau gitu penemu ID-nya ini dihilangkan ya. Penemu ID-nya dihilangkan, kemudian cukup dipakai user ID sebagai netizen. Ketika dia user ID ini digunakan pada penemuan, dia berubah menjadi penemu ID. Jadi ini relasinya nanti penemu ID ini dengan user ID di sini. Jadi siapa yang menemukan, cukup dari penemu ID ini atau dalam hal ini user ID sudah tahu siapa namanya, kemudian alamatnya, nomor telepon, dan data lengkapnya ya. Nah, kemudian siapa yang memberi rewards? Yang memberi reward tentu saja adalah pemilik ID-nya, pemilik ini yang memberi. Berapa jumlahnya? Kita catat di sini jumlah hadiahnya. Nah, mungkin ini sebagai masukan bagi kelompok ini, sehingga semua tercatat. Tetapi tentu saja ERD ini masih ada koreksi tadi. Yang pertama adalah penemu ini sudah tidak diperlukan lagi, karena dengan menggunakan user ID, ketika dia direlasikan dengan penemuan barang, maka dia berubah menjadi penemu ID ya. Barang apa yang hilang, cukup dari barang ID-nya kita tahu barangnya, namanya, satuannya, jumlahnya sebaiknya diletakkan pada penemuan ini ya, jumlah barang. Nah, kemudian siapa pemiliknya? Kita tahu dari pemilik ini aja sudah kita bisa tahu nama pemiliknya secara lengkap, begitu juga nomor telepon, email, dan sebagainya. Kemudian kapan ditemukan barang itu, dicatatlah tanggal penemuan. Nah, ketika si penemu ini mendapat hadiah, maka jumlah hadiahnya kita catat. Siapa yang memberi, cukup dari pemilik ID-nya kita akan tahu siapa pemberinya, berapa jumlahnya, siapa penerimanya. Nah, mungkin ini yang bisa sebagai alternatif untuk diterjemahkan ke dalam tabel. Jadi yang tadi ada user, dikatakan bahwa user itu bisa memberi komentar, dan ketika dia menemukan barang maka dia berubah statusnya menjadi penemu. Jadi ini saya gunakan di sini istilah user itu, kita gunakan istilah populer aja, netizen gitu ya. Jadi semua pengguna sosial media itu yang memberi komentar di sini, kemudian nanti kalau dia menemukan barang itu maka berubah statusnya menjadi penemu,
di sini, jadi cukup ini. Nah, tetapi untuk pemilik kita coba rekam secara tersendiri aja pemilik barang ini sebagai juga sebagai pelengkap untuk pembuatan laporan jika nanti diinginkan siapa saja orang yang mengalami kehilangan barang itu, maka dari tabel pemilik barang ini kita bisa tahu nanti karena dihubungkan dengan penemuan ini. Nah, ini yang bisa saya berikan. Jadi adapun entitas lainnya sebagai pelengkap dari postingan ini sudah cukup, sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat database-nya. Dari sini nanti kita turunkan dalam bentuk tabel. Kemudian tentu saja untuk struktur database-nya, relasi antar tabel ini, masing-masing tabel ini kita relasikan bisa terlihat masing-masing. Nah, karena ada perubahan pada ERD, tentu saja nanti mengalami perubahan pada relasi antar tabelnya. Ini tabel-tabel ya, relasi, kemudian ini tabel-tabel di dalam aplikasinya. Nah, nanti bisa dibuat. Demikian yang bisa saya berikan, mungkin sebagai pembanding dari hal yang dirancang, karena di sini ada beberapa hal yang bisa terjadi adanya redundansi dan menyebabkan terjadi anomali ketika digunakan. Kembali lagi seperti nama barang, karena di sini nama barang ditulis 2 kali, bisa jadi ketika postingan dengan penemuan barang, penemu barang ini yang direkam nama barang bisa menyebabkan 2 nama, 2 isian yang berbeda tetapi merujuk pada satu barang yang sama. Nah, ini kan yang disebut inkonsistensi di dalam database. Itu sangat dihindari. Kemudian di sini juga tidak terlihat pemilik barangnya, usernya ini antara pemilik dengan orang yang menemukan, netizennya, karena status di sini apakah statusnya nanti sebagai kehilangan barang atau tidak. Kemudian pada social reward ini antara penemu dan jumlah, tetapi pada social reward tidak terlihat siapa yang memberi. Ya, jumlah hajanya penemunya dapat, tetapi di sini ID penemu, siapa orangnya dan siapa pemberinya. Nah, ini ya dari sini ID penemu 2, nanti agak membingungkan juga. Jadi supaya tidak membingungkan, usernya boleh dipecah menjadi 2. User yang mengalami kehilangan atau sebagai pemilik barang yang hilang, kita keluarkan saja, direkam secara tersendiri. Tetapi user yang nanti memberi komentar, dan jika dia sebagai penemu barang maka dia menjadi penemu, itu kita pisahkan secara tersendiri. Demikian yang bisa saya berikan komentar atau review dari tugas kelompok 7 ini, dan sebenarnya sudah baik dari sisi perancangannya, tetapi ada beberapa hal yang masih menyebabkan terjadinya inkonsistensi data, bisa menyebabkan terjadinya inkonsistensi data karena ada perekaman data yang sifatnya redundansi atau berulang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.